Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia gagal berlaga di Piala Asia 2023. Dan juga ada kabar dari Xavi Hernandez yang masih mau melatih Al Sadd. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ole Gunnar Solskjaer yang menuai berbagai hasil negatif mendapat dukungan dari Sir Alex Ferguson untuk bertahan. Nah, ngomong-ngomong soal Solskjaer, ada juga Donny van de Beek yang menuntut menit bermain lebih banyak. Wayne Rooney melontarkan kritikan pedas kepada para pemain Manchester United. Hal ini merupakan buntut dari kekalahan telak setan merah kontra Liverpool. Rooney pun merasa kesal dengan kekalahan telak dari skuad The Reds tersebut. Mantan striker MU ini bilang kalau laga itu nggak layak untuk ditonton. Rooney menyoroti lemahnya lini pertahanan setan merah. Bahkan menurut pria yang sekarang menjadi pelatih Derby County ini, banyak pemain yang enggan untuk bertahan. Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan mendapat dukungan dari mantan pelatih setan merah yakni Sir Alex Ferguson. Ferguson mendukung Solskjaer untuk tetap bertahan di Old Trafford. Selain Ferguson, kabarnya beberapa anggota manajemen lainnya juga ikut mendukung Solskjaer. Hal ini berbanding terbalik dengan 9 pemain setan merah. Kabarnya ke-9 pemain tersebut justru mendukung Antonio Conte sebagai pengganti Solskjaer. Dua pemain Manchester United yakni Donny van de Beek dan Eric Bailly menuntut sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Mereka berdua menuntut jaminan bermain di skuad The Red Devil. Bersumber dari media The Sun, Van de Beek dan Bailly merasa kesal dengan Solskjaer. Pasalnya pelatih asal Norwegia ini lebih sering menaruh keduanya di bangku cadangan. Hal ini yang membuat Van de Beek merasa nggak betah. Bahkan kabarnya mantan gelandang Ajax Amsterdam ini berpeluang untuk angkat koper dari Old Trafford. Thiago Silva dirumorkan bakal angkat kaki dari Stamford Bridge. Bersumber dari Toto Mercato, bek asal Brazil ini bakal hengkang pada jendela transfer musim depan. Media itu juga mengklaim kalau bek berusia 37 tahun ini merasa kesulitan di Premier League. Menurut Silva sendiri, Premier League cukup menguras fisik. Mantan bek PSG ini berpeluang untuk memperkuat klub asal Brazil yakni Fluminense. Silva sendiri pernah mengaku ingin mengakhiri karirnya di sana. Arsenal dikabarkan serius untuk mendatangkan gelandang Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria. Klub asuhan Mikel Arteta ini memang butuh pemain di sektor gelandangnya. Hal ini merupakan imbas dari perginya Matteo Guendouzi dan Lucas Torreira. Dalam beberapa tahun terakhir, Zakaria mampu tampil apik di lini pertahanan Borussia Mönchengladbach. Apalagi nih peluang Arsenal untuk memboyong Zakaria terbuka cukuplah lebar. Pasalnya kontrak pemain asal Swiss ini bakal berakhir pada musim depan. Barcelona berencana menggelar pertandingan melawan salah satu klub Argentina yakni Boca Juniors. Rencananya duel ini akan digelar tanggal 14 Desember mendatang. Duel yang diselenggarakan di kota Riyadh, Arab Saudi ini ditujukan untuk mengenang sosok Diego Maradona. Sebelumnya Maradona meninggal pada tanggal 25 November tahun lalu. Barcelona dan Boca Juniors sendiri menjadi salah satu klub yang pernah dibela Maradona. Maradona membela Boca dan Barcelona pada era 1980 dan 1990-an. Chelsea dikabarkan ingin membajak bek kiri Real Madrid yakni Ferland Mendy. Kabarnya pelatih The Blues Thomas Tuchel ingin menambah kekuatan skuadnya di sektor bek kiri. Pasalnya, pelatih asal Jerman ini merasa kurang puas dengan performa dari Ben Chilwell dan Marcos Alonso. Apalagi Mendy juga disebut bakal cabut dari Santiago Bernabeu. Akan tetapi untuk bisa memboyong Mendy ke Stamford Bridge, The Blues harus merogoh kocek yang gak sedikit. Kabarnya El Real membandrol Mendy seharga 60 juta euro. Next, Xavi Hernandez yang diberitakan akan menjadi pelatih anyar Barcelona nyatanya masih ingin melatih Al Sadd. Nah, sementara kita jauh ke Indonesia, ada kabar dari skuad Garuda yang gagal lolos ke Piala Asia U23. Nama Xavi Hernandez belakangan ini kerap mencuri perhatian publik sepak bola. Pasalnya mantan gelandang timnas Spanyol ini disebut bakal menjadi kandidat kuat pelatih Barcelona. Pasalnya Xavi yang sekarang menjabat sebagai pelatih Al Sadd ini dianggap sebagai orang yang tepat. Alasannya karena Xavi sudah mengerti dan paham filosofi dari skuad Blaugrana. Lalu rumor tersebut telah sampai ke telinga Xavi. Dalam wawancaranya bersama Marca, Xavi mengatakan kalau dirinya ingin fokus menukangi Al Sadd.
Dalam laga leg kedua kualifikasi Piala Asia, Timnas Indonesia U23 kembali gagal meraih kemenangan atas Australia. Skuad Garuda harus takluk dengan skor tipis 1-0. Baru 9 menit pertandingan, Australia sudah unggul melalui gol dari Patrick Wood. Saat itu Wood mampu memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Timnas Indonesia. Tetapi walaupun kalah, para supporter tetap mendukung skuad Garuda. Kekalahan ini memastikan skuad Garuda gagal berlaga di Piala Asia U23. PSG kembali memetik 3 poin dalam pertandingan pekan ke-12 Ligue 1. Berlaga di Parc des Princes, Neymar CS berhasil menekuk Lille dengan skor tipis 2-1. PSG yang menguasai jalannya laga justru kebobolan lebih dulu pada menit ke-31 melalui gol dari Jonathan David. Skor 0-1 itu bertahan sampai jeda turun minum. Setelah itu di babak kedua, PSG baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-74 melalui gol Marquinhos. Sementara gol kedua dicetak oleh Angel Di Maria 2 menit sebelum laga usai. Kemenangan tersebut membuat PSG semakin gak terkejar di puncak klasemen. Bahkan sampai saat ini Les Parisiens mengkoleksi 31 poin dan cuma meraih 1 hasil seri dan kekalahan. Save Our Soccer atau yang biasa disingkat SOS angkat bicara terkait terbongkarnya dugaan pengaturan skor. Sebelumnya 5 pemain dan seorang pelatih Perserang dikabarkan terlibat di dalamnya. Koordinator SOS Akmal Marhali mempertanyakan tugas Satgas Anti Mafia Bola. Dia menyebut kalau pengaturan skor tersebut merupakan aib sepak bola nasional. Akmal juga meminta Satgas Anti Mafia Bola untuk mengusut tuntas kasus pengaturan skor tersebut. Menurutnya pengaturan skor sudah sangat merajalela di sepak bola tanah air. Berita selanjutnya, pasangan ganda putra Indonesia Fajarian berhasil lolos ke semifinal French Open 2021. Sementara di Real Madrid ada kabar dari Karim Benzema yang menepi karena cedera. Di babak perempat final French Open 2021, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Fajar dan Rian berhasil mengalahkannya dengan 2 set sekaligus. Di set pertama mereka unggul dengan skor 2-3, 2-1. Sementara set kedua diakhiri dengan unggul 21-18. Kemenangan ini membuat Fajar dan Rian melaju ke partai semifinal. Nantinya Fajar dan Rian akan berhadapan dengan wakil Indonesia lainnya yakni Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Pada laga menghadapi Elche nanti malam, Real Madrid memutuskan untuk nggak membawa Karim Benzema. Alasannya karena striker timnas Prancis ini sedang mengalami cedera. Benzema sendiri mengeluh sakit pada bagian punggung kaki usai menerima tackle pada laga kontra Sheriff. Akibatnya Benzema nggak masuk ke dalam skuad yang akan bertanding melawan Elche. Bisa jadi posisi mantan striker Olympique Lyon ini bakal digantikan oleh Luka Jovic ataupun Rodrigo. Kita masuk ke sesi baca komen, ini dari Muhammad Afik. Bariska, coba pakai jersey Real Madrid dong. Iya guys, ini aku lagi pakai jersey away-nya Madrid. Nah, buat kamu yang komentarnya mungkin mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa.